Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi, pertemuan ketiga pada bab kedua tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, membedakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi, menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, menjelaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas sampai menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Oke, dalam hidup ini, manusia mengalami pertumbuhan, bermula dari bayi, menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri atau economic growth yang berarti proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Atau pertumbuhan ekonomi ini lebih difokuskan pada kenaikan jumlah PDB atau pendapatan nasional. Secara sederhana, suatu negara dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah PDB tahun sekarang lebih besar dibandingkan dengan PDB pada tahun sebelumnya. Adapun untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan. Rumusnya PT PDRBT dikurangi PDRBT min 1 dibagi PDRBT dikali 100%, di mana PT adalah pertumbuhan ekonomi periode T atau tahun yang ditanyakan, kemudian PDRB real periode tahun yang ditanyakan, kemudian PDRBT min 1 yaitu PDRB periode tahun sebelumnya. Nah, berikut contoh kasusnya. Jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 36.305 dikurangi 32.600 dibagi 32.600 dikali 100%, yaitu sama dengan 11,36%. Berarti laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 adalah sebesar 11,36%. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Di sana ada 4 tokoh, yaitu Friedrich List, Karl Bucher, Werner Sombat, dan W.W. Rostow. Yang pertama adalah Friedrich List pada tahun 1789 sampai tahun 1846. Friedrich List membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan teknik produksi dan cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List digambarkan bertingkat-tingkat seperti tangga, sehingga teori ini dikenal dengan teori tangga. Tahap pertama yaitu masa berburu dan mengembara. Pada masa ini, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan mencari umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Jika hewan dan tumbuhan sebagai magnet telah habis di suatu tempat, mereka akan berpindah atau mengembara ke tempat lain. Demikian seterusnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu masa berternak dan bertani. Pada masa ini, manusia sudah mulai menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berternak dan bertani. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu masa bertani dan kerajinan, selain bertani, manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian seperti pandai besi dan pertukangan. Kerajinan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani. Kemudian tahap yang terakhir yaitu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Pada masa ini, selain kerajinan, manusia juga telah melakukan kegiatan industri, yaitu mendirikan pabrik-pabrik dan perniagaan. Oleh karena itu, pada masa ini muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Yang selanjutnya yaitu Karl Bucher pada tahun 1847 sampai dengan 1930, membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain ada rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini, keluarga mereka masih sangat sederhana. Kemudian yang kedua, yaitu masa rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan suatu jenis barang. Barang tersebut harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Kemudian, masa rumah tangga dunia. Pada masa ini, pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu Werner Sombart pada tahun 1863 sampai 1947. Nah, Werner Sombart ini membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, prakapitalisme. Pada masa ini belum dikenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam suasana kekeluargaan. Pada masa ini, umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian dan kehidupan masih bersifat statis. Kemudian yang kedua yaitu zaman kapitalis madya. Ya, pada masa ini kehidupan sudah mulai dinamis. Manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan dan kekayaan. Kemudian yang ketiga yaitu kapitalis raya. Pada masa ini kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu muncul para kaum kapitalis. Kaum ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Kemudian yang terakhir adalah kapitalis akhir. Akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, pada masa ini muncul kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengendalikan perekonomian. Akibatnya, peran kaum kapitalis tersedak oleh kaum sosialis.
Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Rostow pada tahun 1916 sampai 1979. Dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, yaitu menguraikan pertumbuhan ekonomi ke dalam beberapa tahap. Yaitu yang pertama adalah perekonomian tradisional. Pada masa ini, kehidupan masyarakat masih sangat tradisional, adat istiadat masih berperan kuat, produksi masih menggunakan alat yang sederhana dan hanya mampu memproduksi dengan hasil yang terbatas. Kemudian, perekonomian transisi atau prasyarat untuk lepas landas. Pada masa ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya melakukan pembaruan atau perubahan hidup. Mereka sudah tidak terpaku pada adat dan mulai menerima pemikiran-pemikiran baru, menerima inovasi-inovasi baru, ya. Kemudian perekonomian lepas landas. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi terus berlangsung. Pada permulaan masa lepas landas, bisa terjadi revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas, dan muncul penemuan baru yang sangat banyak. Kemudian, perekonomian matang atau menuju kedewasaan. Pada masa ini, masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga faktor-faktor produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pada masa ini, konsumsi tinggi merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Masyarakat telah mencapai kemakmuran, lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan penghasilannya yang melimpah. Pendapatan per kapita real yang sangat tinggi digunakan untuk konsumsi semua barang termasuk barang-barang mewah. Pada masa ini, negara dan masyarakat tinggal berusaha untuk mempertahankan kemakmuran. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith itu adalah ahli ekonomi yang menulis buku tentang The Wealth of Nation atau kemakmuran suatu negara yang sangat terkenal. Ia merupakan tokoh yang mengemukakan pentingnya sistem ekonomi liberal atau bebas. Ya. Suatu sistem ekonomi bebas dari campur tangan pemerintah yang diperkuat dengan semboyan laissez-faire dan laissez-faire. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi liberal, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara maksimum. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, jumlah penduduk, kemudian persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, kemudian penerapan teknologi. Yang selanjutnya adalah David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, ya. Pemikiran David Ricardo dan Thomas Robert Malthus tidak sama dengan Adam Smith. Mereka mengkritik Adam Smith. Apabila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini, nanti perekonomian akan mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut dengan stationary state. Kemudian, Thomas Robert Malthus sependapat dengan David Ricardo dan mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh Malthus bahwa pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibandingkan dengan pemenuhannya. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama, teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Robert Solow. Ya.
Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Dari ketiganya sangat berhubungan. Ketika modalnya ada, kemudian penduduknya bisa mengolah modal dengan baik serta didukung dengan teknologi yang canggih, maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar. Ada 4 asumsi dalam teori ini, yaitu barang modal telah digunakan secara penuh, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, perbandingan antara modal dan hasil produksi telah tetap, kemudian perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Oke, yang terakhir yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peran pengusaha sangat penting menurut Schumpeter dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Untuk itu, mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Dua jenis investasi yang timbul adalah investasi otonom dan investasi terpengaruh. Kemudian, ada inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut. Diperkenalkan teknologi baru, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi, menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Oke, sekian materi pertemuan kali ini, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi guru masing-masing. Tetap semangat dimanapun kita berada. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.